kita perlu membumikan gerakan revolusi hijau. Apa artinya membumikan? Membumikan bukan berarti menenggelamkan ya, tetapi kita pengen memberikan pemahaman yang memang benar-benar sampai tingkat tapak, semuanya memahami tentang esensi dari gerakan revolusi hijau. Hai, salam rimbuan. Bertemu lagi bersama saya Sela Landus di Forester South Borneo. Halo, senang sekali setelah sekian lama kita tidak bersua, bertemu lagi bersama saya Sela, dan hari ini kita kedatangan tamu yang tidak jauh-jauh, masih satu lingkup dengan saya, bos saya sendiri, Kepala Ahuy, Kepala Bidang Pedas RHL, Bapak Insinyur Alif Winarto, Eshut MSI, ya Pak. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, sehat Baik. walafiat. Iya Pak. Setelah 1 bulan kemarin, kita minal aidin wal faizin dulu Pak, boleh? Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, mohon maaf lahir batin Bapak. Gimana nih Pak? Kemarin kan 1 bulan penuh kita puasa kan Pak. Kegiatan mungkin akan lebih berkurang, kegiatan di lokasi seperti menanam, terus monitoring dan lain-lain. Apakah setelah bulan puasa ini kita menggenjot lagi Pak kegiatan-kegiatan kita? Ya, sebenarnya ketika kita masuk ke bulan Ramadan itu tidak serta-merta kegiatan menanaman kita hilang ya. Ya memang frekuensinya juga dikurangi sedikit. Dan selesai Ramadan, masuk Idul Fitri, setelah kita masuk kerja lagi, akan kita kembalikan ke posisi normal gitu ya. Kembali ke posisi normal Iya. ya kan Pak. Bapak kan kembali lagi ke bidang pedas RHL nih akhir tahun tadi ya Pak. Iya. Gimana nih Pak kesan pesannya Pak dari sebelumnya Bapak di mana ya Pak? Di PPH ya Pak? Iya, di PPH, bidang PPH. terus ke pedas RHL, sekarang menjadi kabit. Bagaimana Pak perasaannya bertemu dengan kami-kami Pak yang agak mucil-mucil mungkin nih Pak? Iya. Ada satu hal yang menarik ketika masuk ke bidang PPH, ada tantangan yang cukup besar di bidang PPH karena kebetulan Pedas RHL Pak. bidang Pedas- pedas RAL. Wah, Pak, masih move on. belum on ini. Move on dulu Pak. Ya, jadi ketika masuk bidang pedas RAL itu ada satu tantangan yang menurut saya cukup besar. Kenapa? Karena kebetulan salah satu kegiatan besar di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan adalah kegiatan di bidang pedas RAL Betul. yang dikemas dalam bentuk gerakan revolusi hijau. Iya Itu, betul ya. kan Pak. Kan revolusi hijau ini saya sudah mulai mendengar dari 2000. Kalau saya mendengarnya dari 2018, cuman katanya ini dicanangkan sudah mulai dari tahun 2017 ya Pak. Ya, betul. Di bawah pimpinannya Pak Hanif Faisal Nur Rafiq ya Pak ya. Iya. Bisa ceritakan sedikit nggak Pak? Apa sih latar belakang jadi kita membentuk sebuah gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan? Iya. Ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa perlu dicanangkan namanya gerakan revolusi hijau. Yang dulu kan dicanangkan Bapak Gubernur kalau nggak salah di tanggal 3 Februari 2017 ya, yang kemudian diformalkan dalam bentuk Perda Provinsi Kalimantan Selatan nomor 7 tahun 2018 tentang gerakan revolusi hijau. Itu diantaranya karena di era lalu itu lahan kritis kita kalau nggak salah di 2013 itu 614.000 sekian hektar gitu ya. Dan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi itu kalau dihitung-hitung dari berbagai sumber dana, apakah APBD, apakah APBN, itu tidak kurang dari 2.000 hektar per tahun. Sehingga kalau kita hitung lagi dengan kondisi lahan kritis yang 600 sekian ribu hektar, itu kan perlu waktu cukup lama. Bahkan kalau kita detailkan itu bisa ribuan tahun. Ribuan tahun ya. Ya, makanya perlulah namanya gerakan revolusi hijau gitu. Lalu untuk gerakan revolusi hijau sendiri nih Pak, pasti menargetkan kan Pak, misalnya untuk tahun ini kita menanam sekian, untuk tahun Iya. ini menanam sekian. Nah untuk Kalimantan Selatan dalam gerakan revolusi hijau kita menargetkan berapa ribu Iya. tanaman Pak atau hektar gitu? Untuk gerakan revolusi hijau, target kita melakukan kegiatan penanaman
awal memang kita stick di 32.000 ya, tapi dengan berbagai pertimbangan, karena kebetulan kontribusi terbesar dari gerakan revolusi hijau itu banyak dari Riapdas, dan ternyata Riapdas sudah banyak terrealisasi, sehingga saat sekarang di 2023 ini kita patok minimal 22.000 per tahun yang harus kita tanam. 22.000 Ya, dengan apa tadi pertimbangannya dari IPPKH sudah ya, tertanam hampir ya. 100%, Pak? Sebenarnya belum 100% Oh, belum ya, tapi 100%. makin lama kan dari waktu ke waktu kan target BPKH kan makin sedikit ya. Ya, sehingga kita mungkin targetkan itu tadi 22.000 hektar per tahun dengan kontribusi dari ada PPKH, ada PPPH. PPPH itu mungkin kalau orang dulu nyebutnya HTI atau HBA gitu Oh iya, ya, tapi di HTI. regulasi terbaru kan PPPH atau perizinan berusaha pemanfaatan hutan. Kemudian ada ASN menanam, ada rehabilitasi yang dengan sumber dana APBD, APBN, dan yang lain-lainnya yang kalau misalnya kita total lebih lanjut itu kurang lebih target kita 22.000 hektar per tahun. Melalui gerakan revolusi hijau, Pak, apakah ada penurunan lahan kritis yang sangat signifikan di Kalimantan Selatan menurut Bapak nih, Pak? Ya, sebenarnya bukan menurut saya, Oh tapi ya. menurut data yang saya pikir itu data yang cukup realistis ya, yang dirilis oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Itu seperti yang awal tadi saya sampaikan bahwa lahan kritis kita kan 600.000 Iya. sekian, kemudian di 2018 itu keluar lagi, dirilis lagi oleh KLHK turun menjadi 511.000 sekian, kemudian di 2022 yang baru dirilis akhir tahun kemarin itu kita menjadi 400 berapa gitu sekian, 400.000 sekian gitu ya. Artinya ada penurunan dari waktu ke waktu gitu. Iya. Jadi berarti melalui gerakan revolusi hijau ini kita mengharapkan Kalimantan Selatan sendiri berkontribusi untuk penghijauan lingkungan di Indonesia ya, Pak ya? Iya, iya, betul. Terutamanya di Indonesia dan umumnya mungkin dunia. Amin ya kan, Betul, Pak? iya. Ini Pak, kan mungkin ada sedikit kendala di awal. Gimana sih kita mensosialisasikan gerakan revolusi hijau agar masyarakat tahu nih Pak, bahwa gerakan revolusi hijau ini sangat penting kita lakukan. Iya. Mungkin ada Bapak bisa cerita Iya. sedikit awal mulanya cara mensosialisasikan, membuka Iya. pikiran masyarakat, bagaimana Pak? Ya, mungkin sebelum situ ya, tadi saya sampaikan kaitannya dengan siapa sih kontributor terbesar kaitannya dengan gerakan revolusi hijau. Yang itu salah satunya juga menjadi kendala tersendiri di dalam pencapaian gerakan revolusi hijau. Itu sebenarnya di samping PPKH, itu PPPH itu juga punya kontribusi yang cukup besar harusnya. Jadi seperti PPPH hutan tanaman, itu kan targetnya harusnya besar itu. Iya. Kemudian PPPH hutan alam begitu juga. Cuman masalahnya ketika kita berbicara pencapaian target PPPH baik hutan alam maupun hutan tanaman, itu kita untuk regulasi setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, setelah keluarnya PP 23, setelah keluarnya Permen LHK nomor 8 tahun 2021, itu kewenangan kaitannya dengan pencapaian kegiatan di PPPH kan bukan kewenangan di kita lagi, semuanya dikendalikan oleh pemerintah pusat, sehingga untuk pencapaian untuk pencapaian gerakan revolusi hijau ini mau nggak mau harusnya ada intervensi juga dari Kementerian LHK untuk mensupport bagaimana caranya agar realisasi penanaman baik oleh PPPH hutan alam maupun hutan tanaman itu bisa terrealisasi. Kemudian tadi kembali ke berkaitan dengan sosialisasi itu ya memang salah satu masalah yang ada di kita adalah bahwa banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami dari apa sih sebenarnya gerakan revolusi hijau itu sendiri. Karena ada yang beranggapan bahwa gerakan revolusi hijau itu seperti gerakan revolusi hijau yang dulu dicanangkan kaitannya dengan modernisasi pertanian. Tapi gerakan revolusi hijau yang sesuai dengan Perda nomor 7 tahun 2018 ini lain. Ini spesifik kaitannya dengan pembangunan kehutanan ya. Jadi gerakan revolusi hijau sendiri memang harus dipahami oleh semua pihak ya.
Dan kalau kita melihat di Perda nomor 7 tahun 2018, gerakan revolusi hijau adalah sebuah gerakan apa namanya yang arahnya adalah untuk merubah mindset masyarakat secara cepat, tepat gitu ya, secara revolusioner Iya. agar mereka punya apa namanya Pandangan gemar tentang untuk ini, menanam. untuk melakukan menanam Iya. melalui berbagai pendekatan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, sehingga mereka sekali lagi gemar melakukan penanaman dan pemberdayaan tanaman. Itu kira-kira yang Iya. makanya Sesuai namanya ya Pak, iya sesuai revolusi namanya. hijau. Iya, Agar masyarakat berpikir lebih iya. apa tadi Pak? Revolusioner Iya ya. betul Pak. Iya. Kepelipet saya Pak. Mm. Ya nih Pak, sebelum saya lebih dalam lagi menanyakan tentang gerakan revolusi hijau nih Pak, mungkin ada sedikit yang mau lewat dulu nih Pak ya. Baik. Iya, tentang gerakan revolusi hijau. Mungkin nih Pak, masih banyak kan Pak masyarakat-masyarakat yang berpikiran, ngapain saya nanam? Emang buat saya, apalagi kan setahu saya nih Pak, gerakan revolusi hijau ini kebanyakan adalah tanaman-tanaman kayu yang kita tanam Pak. Walaupun banyak juga nih MPTS yang kita tanam, ya Iya. kan Pak? Mm-mm. Terus salah satu kegiatan dari gerakan revolusi hijau ini juga kan dengan kita membagikan ini sebenarnya program dari pusat atau dari kita nih Pak yang membagikan 25 pohon per KTP. Mm-mm. Itu program kita. Jadi program kita Oh. ya. Nah, itu kan Pak, kadang-kadang masyarakat kalau bahasa Banjarnya, "Mbak, apa aku menanam anu kayu jar, kada jadi hasil juga segan aku lawas juga aku mau manennya aja nah, kayak itu." Jadi kada mau menanam Iya. kayak itu nah, Pak. Sebenarnya kalau kita bicara menanam ya, ini kan kita orang kehutanan ya. Kalau kita bicara menanam itu kita memang tidak serta-merta hanya memikirkan dari sisi ekonomi ya. Jadi kita juga pikirkan dampak ketika kita menanam itu kan ke lingkungan ya. Jadi semakin banyak kita menanam, artinya kontribusi kita untuk memperbaiki kualitas lingkungan itu semakin baik ya. Jadi saatnya sebenarnya kita bersedekah kepada bersedekah kepada pihak-pihak yang berada di luar kita gitu ya. Jadi memang di sisi lain kita juga dituntut untuk menanam, tapi juga ada nilai ekonominya. Nah, ini sebenarnya berkaitan dengan perubahan pola pikir ya. Kalau dulu kegiatan penghijauan atau kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu kan arahnya hanya yang penting menanam untuk lingkungan. Tapi Iya. sekarang enggak. Sekarang kita juga mencoba memberikan pengertian, mencoba membumikan bahwa menanam dari sisi ekonomi juga ada gitu. Iya. Ya, jadi makanya kalau dulu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu kan sudah ditentukan dari pusat. Pokoknya mau nggak mau jenis tanamannya ini kan gitu ya. Iya. Seperti contoh misalnya di Taura Sultan Andam itu kalau misalnya kita lihat era lalunya itu sebenarnya sudah tertutup oleh tanaman. Beberapa jenis kegiatan di sana kan sudah dilaksanakan. Tapi karena mungkin yang sering kita sampaikan hanya sekedar tutupan lahan, yang kita sampaikan hanya sekedar lingkungan, ekonominya belum tersentuh, akhirnya pada suatu ketika karena tanaman itu secara ekonomi tidak memberikan manfaat bagi masyarakat, ya sudah masyarakat acuh tak acuh, ditebang dan sebagainya. Iya, betul. Nah sekarang termasuk dari KLHK kan kebetulan kan mensupport melalui beberapa peraturan ya bahwa di dalam kegiatan RHL itu boleh disisipkan jenis-jenis tanaman yang memang dia berkontribusi secara ekonomi yang kita sebut tanaman serbaguna atau multi-purpose species gitu ya. Jadi di situ ada tanaman buah-buahan, ada yang menghasilkan getah, itu menjadi salah satu komoditas yang bisa dimasukkan di dalam jenis-jenis tanaman RHL. Itu yang akhirnya kita tidak bisa menutup mata bahwa ekonomi itu jadi juga penting dalam kaitannya dengan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan atau pemberdayaan masyarakat itu juga sangat penting untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan
yang kalau di Kalimantan Selatan sekarang ini kan kita kemas menjadi Gerakan Gerakan Revolusi Revolusi Hijau. Hijau. Ya, Betul. Berarti ini kurang lebih hampir 7 tahun ya Pak, dengan adanya Gerakan Revolusi Hijau. Dan pemikiran-pemikiran masyarakat pun sekarang sudah mulai terbuka. Mereka mau menanam apapun jenis yang kita berikan, ya kan Pak? Nah, kemarin saya dengar bisik-bisik tetangga nih Pak, katanya bidang PDSRAL sempat roadshow. ya, ya. Mau roadshow atau sudah roadshow, Pak? Ya. Kita sudah melaksanakan rapat koordinasi Gerakan Revolusi Hijau yang menjadi sasaran utama kita adalah para kepala desa dan camat di kabupaten kota seluruh Kalimantan Selatan, yang dalam pelaksanaannya kita melibatkan penuh kawan-kawan di KPH. Jadi sampai saat ini sudah ada yang belum kita laksanakan, tinggal Kota Banjarmasin, kemudian Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sama Kabupaten Tapen. Kalau Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tapen itu kan masuk di wilayah kelola KPH Hulu Sungai Hulu ya. Sungai. Kalau yang Kota Banjarmasin itu bagian dari wilayah kelola KPH Wetangi. Jadi banyak hal yang sudah kita dapat ketika kita melakukan rakor ya, atau sosialisasi Gerakan Revolusi Hijau ini. Tinggal nanti di beberapa bulan terakhir mungkin kita fokus di KPH Kayu Tangi dengan Kota Banjarmasin tadi, dan KPH Hulu Sungai dengan Kabupaten Tapen dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Ya, Bagaimana nih Pak tanggapan dari camat dan lurah tadi ya Pak, kepala desa, camat, lurah gitu. ya. Tanggapan mereka tentang Gerakan Revolusi Hijau gimana nih Pak? Ya, tanggapannya beragam ya. Cuman pada umumnya mereka sangat tertarik dengan Gerakan Revolusi Hijau ini. Cuman memang di satu sisi kita harus rajin membumikan tentang Gerakan Revolusi Hijau ini, karena sebenarnya yang kita inginkan dari sosialisasi ini adalah, atau sosialisasi atau rapat koordinasi ini adalah bahwa pejabat di tingkat tapak itu seperti camat dan kepala desa itu memahami esensi dari Gerakan Revolusi Hijau. Kemudian dengan setelah memahami itu, mereka akan bisa terlibat langsung di dalam Gerakan Revolusi Hijau. Mereka terlibat secara aktif di dalam Gerakan Revolusi Hijau melalui menanam tadi. Dan untuk menanam kan kebetulan kita support ya bibitnya dari apakah dari BPDAS Barito, dari BPTH, dan juga mungkin bibit-bibit yang diproduksi oleh KPH. Cuman sekali lagi karena memang pada saat rakor ini masih banyak yang belum memahami esensi dari Gerakan Revolusi Hijau, bahwa kita ini bergerak dari kehutanan. Itu ada beberapa kepala desa, ada beberapa pihak yang menginginkan bibit-bibit yang sebenarnya itu bukan ranahnya kehutanan gitu ya. Jadi ada yang ingin bibit sawit, ada yang kelapa hibrida. Nah itu, tapi kita maklumi ya. Kita maklumi, kita berikan penjelasan secara spesifik bahwa kita ini karena ranahnya kehutanan, sehingga mungkin ada beberapa hal yang kita tidak bisa penuhi terkait dengan itu. Kita juga bicarakan bahwa kita bicara lingkungan, kita bicara ekonomi, tidak hanya ekonomi saja dan tidak hanya lingkungan saja ya, tapi dua-duanya kita sampaikan. Kemudian yang menjadi output yang kita inginkan dari kegiatan rakor itu adalah bahwa paling tidak di tahap awal itu mereka bisa menginventarisir di mana mereka akan melakukan penanaman. Kemudian jenisnya apa yang mereka minta. Tadi kita kemarin sempat minta paling tidak untuk 3 atau 5 tahun sudah ada rencana ini, sudah ada rencana mereka mau nanam di mana, jenisnya apa gitu ya. Karena kita khawatir kalau misalnya kita langsung pastikan tanamannya ini, kita khawatir itu tidak diinginkan oleh masyarakat. Tapi sekali lagi kita juga tidak serta-merta mengikuti apa yang dimau masyarakat ya. Tapi kita juga ada beberapa pertimbangan. Kita ini adalah institusi kehutanan, sehingga ada beberapa hal yang memang ini bisa kita penuhi, ini tidak bisa kita penuhi gitu. Iya betul. Jadi masyarakat bukan
Dari rakor kemarin yang kita harapkan adalah data inventaris dari mereka ya Ya, Pak mengenai ya, lokasi dan jenis yang apa mm-mm, yang akan mereka minta kepada ya, kita, lalu bakalan kita fasilitasi ya, melalui termasuk lokasi-lokasinya ya. ya Nah, kalau lokasi-lokasinya kan kita ini kan sudah ada sebenarnya kita punya peta indikatif lahan lahan kritis kritis. yang ditetapkan oleh Kementerian LHK. Kalau di Kalimantan Selatan ya kita merujuknya pada data yang dikeluarkan oleh BPDAS Barito. Kemudian kita juga pernah menyusun rencana induk revolusi hijau. Di situ juga sudah ada indikatif di mana saja kita bisa melakukan kegiatan penanaman, di mana lokasi lahan kritisnya. Cuman untuk lebih detailnya yang kebetulan posisinya ada di luar kawasan hutan, itu mungkin masyarakat di tingkat bawah, kepala desa, camat itu kan lebih memahami ya, Iya sehingga kita betul. perlu juga cross check dengan mereka. Apakah lokasi-lokasi yang memang sudah kita masukkan di rencana induk atau lokasi-lokasi yang dirilis oleh KLHK, oleh BPDAS Barito itu memang pas untuk dilakukan penanaman atau tidak. Nah itu kita perlu informasi lebih lanjut dari pejabat atau masyarakat yang berada di tingkat tapak gitu. Oh, iya. Nanti Pak nih seandainya masyarakat kita sudah mengantongi nih Pak lokasi dan jenis tanaman. Nanti untuk kita memfasilitasi apakah dari persemaian kita juga kan berkenaan dengan target distribusi bibit mungkin dari kita Iya, sendiri ya kan Pak. Pasti akan bertambah dengan iya, banyaknya minat tanam dari masyarakat setelah adanya rakor ini Pak. iya. Ya, kemarin kita sempat merekap berapa permintaan tuh. Kalau nggak salah di 2023 itu ada 3 juta lebih itu yang diminta oleh masyarakat. Itu sebelum kita seleksi ya. Seleksi. Nah, setelah kita seleksi mungkin nanti akan kita sesuaikan dengan persediaan bibit yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan, yang ada di BPTH maupun yang ada di BPDAS Barito. Karena kemarin kebetulan kita juga sudah ada rapat, ada mensinkronkan antara hasil yang kita dapat ketika kita rakor kemarin dengan kesiapan bibit yang ada di BPTH maupun ada di BPDAS BPDAS. Barito. Tapi paling enggak hitung-hitungan kami di 2023 ini BPDAS Barito dan BPTH itu siap dengan bibit yang sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Sesuai dengan kebutuhan Iya, masyarakat ya Pak ya. iya, Mudah-mudahan berarti makin tahun makin banyak kerjaan iya, kita ya Pak. iya. Apalagi bidang Dan PDSRAL ya Pak. betul. Dan kebetulan kan ini ada satu proyek dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mensupport gerakan revolusi hijau di Kalimantan Selatan. Nanti ke depan semua keperluan bibit untuk kegiatan gerakan revolusi hijau, untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan itu akan disupport oleh persemaian permanen yang saat ini sedang proses dibangun di hutan lindung Liang Anggang ya. Jadi mudah-mudahan nanti kalau itu sudah operasional, Operasional sudah kita jadi. nggak akan kesulitan Iya mencari betul. bibit ya. Dan apa-apa yang tadi diminta oleh masyarakat Masyarakat. terkait dengan bibit itu, kalau misalnya tahun ini belum terpenuhi, itu paling tidak bisa menjadi referensi bagi ke depan untuk produksi bibit yang Bibit. diminta oleh masyarakat. Sekali lagi kita bicara bahwa kita ini ranahnya di kehutanan, sehingga Iya. mungkin ya kita terpaksa minta maaf kepada masyarakat, mungkin ada beberapa jenis yang Yang tidak belum bisa bisa kita kita penuhi. penuhi. Iya, Betul. betul. Nah Pak, terakhir saya mau dengar dari Bapak statement atau quotes lah Pak sedikit untuk masyarakat dan anak-anak muda yang di luar sana Pak supaya lebih terbuka lagi pikirannya tentang gerakan revolusi hijau ini Pak. Ya, pertama perlu kita sampaikan bahwa gerakan revolusi hijau itu adalah dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Selatan, Pak Manbirin, yang memang sudah diformalkan dalam Perda nomor 7 tahun 2018. Itu kita sangat harapkan itu tidak sekedar tertulis rapi di Perda ya, tetapi juga harus dibumikan. Artinya itu benar-benar harus dilaksanakan sampai tingkat tapak, dan itu perlu kontribusi dari multi pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah
kalau daerah ini kan ada provinsi, ada kabupaten. Kemudian aparatnya juga aparat sampai tingkat tapak itu ada kepala desa atau pembekal ya. Dan masyarakat itu sendiri. Kemudian di samping pemerintah dan masyarakat tentu saja perlu ada support dari apa namanya lembaga swasta ya. Jadi seperti BPKH, seperti BPPH itu juga harus mensupport kegiatan gerakan revolusi hijau. Tanpa adanya sinergi dari pemerintah, swasta, dan masyarakat, itu saya yakin gerakan revolusi hijau tidak akan berhasil secara maksimal. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita perlu membumikan gerakan revolusi hijau. Apa artinya membumikan? Membumikan bukan berarti menenggelamkan ya, tetapi kita pengen memberikan pemahaman yang memang benar-benar sampai tingkat tapak, semuanya memahami tentang esensi dari gerakan revolusi hijau. Karena dengan memahami itu, mereka pasti akan terlibat secara aktif di dalam mendukung gerakan revolusi hijau. Oke. Itu saya pikir ya. Ya oke, berarti tadi dari Pak Alif ya, mari kita membumikan, mari kita memviralkan gerakan revolusi hijau, mari kita gemar menanam untuk menghijaukan lingkungan Kalimantan Selatan. Iya. Baik Pak, terima kasih sudah meluangkan waktunya hari ini. Mungkin saya minta maaf dulu, mungkin tadi saya terlambat ya Pak ya bersama tim saya. Sehat dan semangat terus ya Pak. Amin, siap. Di bidang PDSRAL beban kerja kita semakin banyak, tapi jangan patah semangat. Justru itu menjadi ladang pahala kita juga ya kan Pak. Ya. Untuk teman-teman Forester South Borneo, terima kasih telah menonton kami. Sampai jumpa.